Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua dipenuhi oleh sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Walaupun kita sebagian ada yang beribadah online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini aku Tuhan.
Semua milikku kami serahkan kepadamu. Biarlah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan, hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, yes, kepadamu untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku
Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan diminasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bapak, terima kasih kalau kami sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang adil dalam segala jalan-Mu. Kasih setiamu Tuhan dinyatakan dalam segala perbuatan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau selalu dekat kepada kami yang terus berseru kepadamu, dan berseru kepadamu Tuhan dengan hati yang mau setia ya Tuhan. Dan biarlah hari lepas hari kami semakin tahu Tuhan bagaimana kami harus hidup. Kami tidak perlu takut akan apapun juga Tuhan di dalam keadaan kami. Tapi satu hal yang kami terus jaga Tuhan, yaitu biarlah kami hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Oleh karenanya Bapa, kami rindu meletakkan segala kesibukan kami, meletakkan segala hal yang membuat menjadi beban kehidupan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, mendapatkan yang terbaik dari Engkau. Karena kami tahu Tuhan, keadaan kami, kalau kami pikirkan, kami khawatir, kami cemas, itu akan menambah-nambahi kesukaran kami. Tapi kalau kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan instruksi-Mu, mendengarkan kehendak-Mu, kami tahu Tuhan, kami akan dapat yang terbaik. Kami akan diberkati, kami akan dipulihkan, kami akan tahu bagaimana terus berjalan di lembah kekelaman sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami semua. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang siap diberkati dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, semangat pagi, shalom. Saya percaya kalau kita masih bisa beribadah hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing, itu berarti Tuhan begitu rindu untuk memberikan segala yang baik selama kita hidup. Amin. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh salah seorang pemimpin di dalam jemaat ini. Saya mengenal dia dari sejak kuliah, dan sebagaimana tadi firman di Mazmur 145 ya, ayat 17 sampai ayat yang ke-21 tadi, saya melihat bagaimana perjalanan hidupnya untuk terus bersandar sama Tuhan, belajar setia, masih dalam proses, belum ada yang sempurna kita semua, tapi saya percaya tiap hari kita semua disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini siapkan hati Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, karena saya percaya saudari kita ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan saya percaya melalui mulut bibirnya akan ada pernyataan isi hati Tuhan bagi kita semua. Saya persilakan untuk saudari kita terkasih, Yulita Sihombing, untuk memberkati kita semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
Shalom, jemaat City Blessing Palembang yang di gereja dan di rumah. Ya, puji Tuhan, haleluya. Semakin mendekati hari saya bertugas, saya semakin mendoakan jemaat City Blessing Palembang. Ya, jadi God is good all the time, and all the time God is good. Tapi kita mau pakai gaya kita masing-masing. Jadi waktu saya ucapkan God is good, jemaat boleh bergaya yang jemaat paling suka. Ya, nanti all the time boleh lakukan, mungkin melompat seperti itu. Kita ulangi, God is good all the time, and all the time God is good. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi yang disampaikan Pastor Jeffrey, keadaan tidak cukup baik belakangan ini. Tidak cukup membuat kita nyaman saat-saat seperti ini. Namun walaupun keadaan tidak cukup baik, Tuhan tidak mau kita tidak belajar firman Tuhan. Tuhan mau kita belajar firman Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Musa dan Harun pada waktu perjalanan mereka ke tanah Kanaan sudah menghadapi kesusahan, kemudian umat yang mereka pimpin itu penuh dengan keluh kesah, tapi mereka memberi hati mereka untuk diajari Tuhan tentang persembahan. Tentang persembahan. Ya, artinya apa? Sekalipun kita dalam pergumulan, jangan lupa tentang persembahan. Pergumulan tidak menjadi alasan untuk kita lupa akan persembahan kita kepada Tuhan. Allah mengajarkan Musa dan Harun supaya apa? Iman mereka dalam pergumulan itu otot imannya makin kuat tentang persembahan. Seperti itu juga untuk kita. Sebab itu saya akan bawa kita semua kepada kitab Bilangan 18. Kita akan belajar arti persembahan dalam hidup Musa dan Harun. Ya Bapak Ibu, ini kitab saya renungkan. Jadi waktu saya dapat tugas tidak mudah ya untuk berbicara di depan sini. Kalau bicara tentang hal-hal yang umum mungkin kita biasa, tetapi tentang firman Tuhan itu ada kegentaran tersendiri kalau bagi saya, seperti itu. Haleluya. Baik, bisa ke slide selanjutnya. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh Musa dan Harun adalah Allah yang hebat. Ya, Allah yang sangat detail. Dia memerintahkan hambanya sesuatu hal itu sangat detail. Kemarin Pastor Jeffrey, kalau jemaat masih ingat, minggu lalu Pastor Jeffrey cerita tentang Nuh membangun bahtera itu bukan di laut atau di sungai ataupun di perairan, tapi di atas. Nuh membangun bahtera, Tuhan katakan sekian hasta panjangnya, sekian hasta tingginya, bagi menjadi 3 bagian, pintunya di tengah-tengah. Si ini datang dengan pasangannya, binatang, maksudnya berpasang-pasangan. Allah sangat detail ketika memerintahkan sesuatu. Pun ketika mengajari sesuatu, dia pun detail. Baik. Ya, apa yang bisa Allah ajarkan? Banyak. Strategi perang waktu Musa dan Harun. Public speaking. Public speaking kita nggak harus belajar sama yang lain. Ya bagus ya kalau kita belajar sama pembicara-pembicara yang lain. Tapi Musa belajar public speaking itu dari Tuhan. Dia katakan, saya petah lidah. Tapi Tuhan mengajari dia bagaimana ribuan orang itu bisa mendengarkan apa yang Musa lakukan. Kita, adik kita aja belum tentu mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi Musa diberikan Tuhan kemampuan menyampaikan sesuatu, kemampuan untuk memimpin, karena roh Allah yang Tuhan berikan kepada Musa. Baik. Nah, kita bahas persembahan. Menurut KBBI, persembahan itu pemberitahuan dengan hormat. Kemudian yang dihidangkan atau dipertunjukkan, seperti ada film. Dan menurut KBBI juga persembahan itu hadiah dan juga pemberian kepada orang yang terhormat. KBBI aja ngasih tahu bahwa itu pemberian kepada yang terhormat.
Nah, bagaimana menurut Alkitab tentang persembahan? Nah, saya sudah lihat kamusnya Alkitab, kan di belakang Alkitab itu ada kamus. Persembahan itu diarahkan kepada korban, lihat korban. Kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu jemaat lihat kamus di Alkitab, persembahan ditulis lihat korban. Maka saya buka di korban. Korban adalah persembahan kepada Allah untuk memuliakan Dia, untuk memelihara persekutuan Dia, untuk menebus dosa dan keselamatan. Amin. Korban yang terindah yang pernah kita terima adalah korban penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita. Amin. Selanjutnya. Baik. Persembahan itu hal yang penting menurut Allah. Seberapa sering kita ngobrol sama saudara kita tentang persembahan? Mungkin Pak Parlin ngomong sama Pak Hanes tentang persembahan, mungkin bahasnya dana pembangunan seperti itu ya. Seberapa sering Bapak dan anak bahas tentang persembahan? Bagi Tuhan persembahan adalah hal yang penting Bapak Ibu. Sehingga Dia membahasnya dengan Musa dan Harun, adik kakak. Yang penuh dengan kelemahan tapi Tuhan mempercayakan banyak hal kepada mereka. Tuhan berkali-kali membahas tentang persembahan. Persembahan itu Bapak Ibu bukan tentang penting dan tidak penting. Persembahan itu tentang penting dan penting sekalipun dalam pergumulan. Amen. Baik, lanjut. Nah, Tuhan bilang apa? Nah, hari ini dari kitab Bilangan 18, kita mau belajar kitab Bilangan pasal 18 itu banyak hal yang Tuhan sampaikan. Tapi saya akan bahas dalam hal persembahan. Tuhan bilang apa kepada Musa dan Harun? Supaya Musa dan Harun memperhatikan tentang persembahan. Yang pertama adalah pentingnya persembahan khusus dan persembahan lainnya bagi Tuhan. Mari kita buka di Bilangan 18 ayat 12 sampai 14. Saya juga sudah taruh di sana, di depan, Bapak Ibu. Kalau sudah sampai, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya, dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Jadi ini cerita tentang Musa dan Harun. Bapak Ibu yang sudah pernah membaca kitab-kitab di perjanjian tahu mereka adalah Bani Lewi. Pemimpin. Suku yang ditetapkan Tuhan memimpin bangsa Israel. Sehingga mereka tidak punya pekerjaan untuk, maksudnya pekerjaan yang mereka lakukan bukan pekerjaan yang bercocok tanam atau berternak, tidak. Pekerjaan yang mereka dapatkan, yang ditunjuk oleh Tuhan adalah memelihara, merawat kemah pertemuan. Seperti itu. Jadi kenapa penting? Dikatakan segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik. Tuhan mau yang terbaik. Makanya penting persembahan itu bagi Tuhan. Diajarkan kepada Musa dan kepada Harun juga anak-anak mereka. Kemudian hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya. Yang paling awal, permulaan, itu yang bangsa Israel berikan kepada Tuhan, bagiannya Tuhan. Itu yang biasa kita sebut juga perpuluhan. Seperti itu. Makanya penting persembahan. Sampai Tuhan bilang yang terbaik. Dia mau yang terbaik. Bukan asal ada, tapi yang terbaik. Seperti itu. Jadi yang pertama, Tuhan Allah bilang apa kepada Musa dan Harun? Pentingnya persembahan khusus dan persembahan lainnya. Ya. Nah, saya sampaikan di sini Tuhan tahu ialah yang memberikan benih kepada Tuhan, kepada umatnya. Setuju?
Amin ya. Tuhan mau melihat hati umatnya bagaimana mereka menghargai benih Tuhan. Jadi hasil ternak, hasil alam, kemudian kita sekarang yang punya pekerjaan, itu benihnya dari Tuhan. Benih adalah hal di mana Tuhan menyampaikan tentang pelipat kali gandaan. Tuhan ada bilang diberkatilah engkau 30 kali lipat, 60 kali lipat. Bapak Ibu bayangkan benih itu, contohnya nih ya. Contohnya buah mangga. Buah mangga sudah kita makan nih buahnya. Jangan nggak dimakan buahnya ya. Sudah kita makan bijinya, kita persiapkan untuk ditanam. Biji buah mangga akan menjadi satu pohon. Ya. Satu pohon kira-kira akan menghasilkan berapa buah mangga, Pak Hanes? 50, dikit sebenarnya kalau 50. Dia akan berkali-kali musimnya. Dia akan menghasilkan lebih banyak lagi. Bayangkan 50 buah mangga, habis itu kita makan ya buahnya, kemudian bijinya sisa. 50 nih, contohnya yang paling kecil dari yang disampaikan Pak Hanes, 50 biji mangga kita tanam jadi pohon, akan ada berapa lagi buah mangga? Bisa berapa? 550 kalau sekali musim. Bisa. Bahkan lebih lagi. Itulah multiplikasi. Itulah benih yang waktu Tuhan bilang kamu akan diberkati 30, 60. Itu bukan hanya bicara tentang 30 dan angka 60. Tapi pelipat gali gandaan yang terjadi karena angka tersebut. Nah, apa yang Tuhan mau ajarkan? Kenapa itu hal yang penting? Tuhan mau tahu kita ini umat Tuhan, Jemaat City Blessing Palembang yang di gereja maupun di rumah, apakah kita sungguh-sungguh menghargai benih yang dari Tuhan? Sekarang nih kita punya perbendaharaan, ada hepeng atau kata Yobel kemarin cuan, hidup cuan kata Yobel. Itu dari Tuhan. Kita mau menghargai enggak? Tuhan mau tahu apakah kita bersyukur dengan membawa sejumlah tertentu ke rumah Tuhan. Kita bisa lihat di Korintus 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Boleh minta satu orang membacakannya? Oke, Excel, saudara Excel bisa membacakannya. Kamu yang kelihatan di depan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Ya, boleh berdiri. Amin. Oke, terima kasih Axel. Ya. Ada nggak kita bersyukur? Ada nggak kita bersuka cita? Itu jemaat yang bisa menjawab. Karena hanya jemaat dan Tuhan yang tahu. Seperti itu. Dan Tuhan katakan dia akan melipat, menambahkan pelbagai kebajikan dari rasa syukur kita ketika kita membawa persembahan. Nah, kemudian Tuhan mau tahu juga kita ini pengelola yang baik nggak dari keuangan yang Tuhan sudah percayakan? Ataukah kita menggunakannya untuk keinginan kita sendiri? Masih ingat cerita Ananias dan Safira? Bapak Ibu, mereka nggak rugi dari menjual tanah mereka. Nggak ada ruginya. Mari kita buka di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 5. Yang di rumah juga bisa buka dari Kisah Rasul 5 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan untuk kita semua. Ini setelah Ananias menjual sebidang tanah, dengan setahu istrinya, wah ini istri, Ananias, menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul
Dan yang ketiga, ayat ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dia tahu dia harusnya membawa 10% perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Ataupun seberapa Tuhan taruh di hati dia untuk dia bawa ke dalam rumah Tuhan. Tapi dia mengeraskan hati dia. Aku gak mau. Aku mau dapat untung lebih dari penjualan tanahku. Nah Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjadi pengelola yang baik dalam keuangan kita. Itulah kenapa pentingnya persembahan khusus dan persembahan yang lain. Karena kalau kita ketakutan seperti Ananias dan Safira, kita tidak memberikan ataupun membawa apa yang menjadi bagian Tuhan. Aku mau makanku cukup. Pokoknya aku mau tiap minggu makan KFC mungkin ya, atau seafood, atau mau ke grill Korea gitu ya, makanan Korea. Enggak. Tuhan mau sekalipun dalam pergumulan Bapak Ibu, persembahan di rumah Tuhan kepada Tuhan, Tuhan mau ajari kita itu hal yang penting. Oke, poin yang kedua, Tuhan Allah bilang apa kepada Musa dan Harun tentang persembahan? Persembahan dapat memenuhi kebutuhan suku Lewi atau keluarga Musa dan Harun. Mereka tidak punya pekerjaan seperti peternak ataupun petani, tapi kerja mereka adalah di rumah Tuhan. Hamba Tuhan, kalau istilah kita sekarang itu adalah full time, sepenuhnya di rumah Tuhan. Dari mana mereka bisa makan? Dari berkat Tuhan, betul dari berkat Tuhan. Nah dari mana berkat Tuhan itu? Dari orang-orang yang kerja sebagai petani, sebagai peternak. Dan kalau kita yang sekarang dari orang-orang yang bekerja di dunia sekuler, mungkin seperti saya, mungkin yang lain juga. Kita buka di Bilangan 18 ayat 21. Yobel mungkin bisa bacakan, bisa tolong bacakan untuk kita. Amin. Thank you Yobel. Amin. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi mereka suku Lewi, dari 12 suku yang ada, suku Lewi yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang bekerja di dalam kemah pertemuan. Mereka merawat benda-benda yang ada di dalam kemah pertemuan. Mereka juga yang mempersiapkan kemah pertemuan untuk dipakai ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, hari ini yang biasa kita sebut adalah full time, ataupun gembala, ataupun pendeta. Jadi Bapak Ibu, full time, gembala, orang-orang yang memang fokus di dalam rumah Tuhan, dari persembahan yang dibawa Bapak Ibu, dari bawa jemaat, mereka hidup di dalamnya. Mereka hidup. Itu memang bagian mereka di dalam Tuhan. Tuhan sudah menetapkan, bukannya aku bawa ini pasti dia hidup dari ini, terus kita bermegah diri. Enggak bisa kita bermegah diri. Itu ketetapan yang Tuhan beri bagi suku Lewi, yang harus kita hormati. Selanjutnya, jadi suku Lewi dengan menerima setiap hasil atau persembahan dari bangsa Israel. Jadi suku Lewi menerima setiap hasil dan persembahan khusus, persembahan perpuluhan, itu diterima suku Lewi dari bangsa Israel. Kemudian apa? Suku Lewi nggak ada perpuluhan, ada. Suku Lewi pun memberikan perpuluhan, tanda dia menghormati benih yang daripada Tuhan. Suku Lewi memberikan perpuluhan dari seluruh persembahan itu, dan selebihnya dipergunakan kebutuhan sehari-hari, sama kayak kita. Sama kayak kita.
Karena pekerjaan suku Lewi, firman Tuhan katakan merawat kemah pertemuan, merawat umat Tuhan. Dikatakan umat bangsa Israel ini bangsa yang mudah mengeluh ya. Bayangin ngadepin bangsa yang mudah mengeluh tapi perutnya nggak dipenuhi, gak bisa. Saya bukan mau ngomong Jemaat City Blessing mudah mengeluh, enggak. Jemaat City Blessing suka berdoa. Oke. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Tuhan Allah bilang apa kepada Musa dan Harun tentang persembahan? Bagaimana cara bangsa Israel, cara mereka ketika membawa persembahan ke dalam rumah ibadah? Mari Bapak Ibu kita buka di Bilangan 18 ayat 30. 18 ayat 30. Saya bacakan untuk kita semua. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, ya, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Jadi Tuhan udah bilang sama Bani Lewi, suku Lewi, kamu perhitungkan ya. Tuhan mau kasih tahu cara umat Tuhan memperlakukan persembahan ataupun perpuluhan sewaktu dibawa ke rumah ibadah. Oke, selanjutnya. Nah, kita siapkan sungguh-sungguh, hitung dengan benar. Bapak Ibu, Tuhan itu nggak bisa ditipu. Petrus saja nggak bisa ditipu sama Ananias dan Safira. Apalagi Tuhan. Hitung dengan benar. Perpuluhan Bapak Ibu itu berapa sebenarnya? Gajinya 10 juta, perpuluhannya 50.000, itu dari mana hitungannya? Saya bukan sedang ingin ngajak kita bercanda gitu loh. Tapi Tuhan itu Allah yang tahu perhitungan. Aku ini lagi dalam pergumulan, anak sekolah. Saya mau ingatkan lagi tentang Musa dan Harun, yang ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan mereka harus belajar dewasa imannya tentang persembahan. Karena apa? Mereka pemimpin. Dan mereka akan dilihat oleh bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu hitung dengan benar. Kita tuh hari ini memimpin diri kita sendiri untuk menaruh persembahan. Hitung dengan benar. Tuhan tuh gak bisa ditipu. Tuhan emang gak sekolah. Tapi Tuhan nggak bisa ditipu. Oke. Baik, saya tidak lama, firman Tuhannya tidak lama ya. Tapi Bapak Ibu, saya Jemaat City Blessing Palembang tahu saya ada dalam pelayanan anak sekolah minggu. Kita guru sekolah minggu. Kemudian ketika kami mengajar, waktunya persembahan, mereka lari, "Tante, mau ngambil persembahan sama mami." Atau kadang ada orang tuanya ketok, "Ini persembahan kamu ya, kenapa kamu lupa bawa?" Kadang gitu ya, melotot mata orang tuanya. Sekalipun demikian, ada ramai-ramai seperti itu di kelas sekolah minggu. Saya mau bilang sebagai guru sekolah minggu, saya bersyukur. Mereka diajari tentang pentingnya persembahan oleh orang tuanya. Mungkin penting ada dulu. Value-nya, nilainya mungkin orang tuanya belum menyampaikan. Tapi mereka sudah tahu membawa persembahan ke rumah Tuhan itu penting diajarkan orang tua mereka. Kita yang jadi orang tua, nanti saya juga jadi orang tua, itu punya tanggung jawab mengajarkan hal itu kepada keturunan saya. Tuhan pun mengingatkan Musa dan Harun tentang keturunan mereka. Dia juga kasih tahu bahwa persembahan itu akan dimakan oleh anak-anak mereka. Seperti itu. Itulah yang saya mau katakan persembahan penting dan penting. Karena apa? Itu berhubungan dengan Bapak Ibu di gereja dan di rumah. Persembahan berhubungan dengan warisan iman kita.
mengajarkan anak-anak pentingnya memberi persembahan ke rumah Tuhan adalah nilai yang kekal. Saya semalam karena cerita tentang persembahan, saya tanya sama mami saya, Mami ingat nggak waktu aku kecil mau ke sekolah minggu, Mami kasih persembahan berapa? Bayangin saya udah sekolah minggunya berpuluh tahun yang lalu ya. Mami kasih berapa? Dia ingat. Saya dulu kecil sama kakak sama bang saya, kami jalan kaki dari rumah ke gereja. Dulu jalan kaki, sekarang nggak kuat kalau jalan kaki. Mami saya bilang 100 rupiah, kata mami saya. Oh dia masih ingat 100 rupiah, tapi kalau 100 rupiah sekarang nggak bisa saya jadikan itu persembahan. Malu sama Tuhan. 100 rupiah kata mami saya. Saya tanya sama mami saya, Mami tahu nggak duitnya itu aku apain? Oh dia kaget kan? Kan dia tulus aja ngasih duit untuk persembahan. Ini anak ini jadiin apa ya persembahannya? Nggak tahu kata mami saya. Kamu jadikan apa kata mami saya? Aku jajanin, ku bilang gitu. Saya jajanin uang itu, 50 saya jajanin permen, 50 lagi saya jadikan persembahan. Tapi saya bilang sama mami saya, tapi saya sekarang tidak seperti itu mami, bilang kayak gitu. Oh iya kata dia. Tapi saudara, saya mau katakan, dari firman Tuhan, bahkan dari cerita yang saya sampaikan tentang bagaimana orang tua saya membiasakan kami membawa persembahan, itu adalah nilai yang kekal. Nilai yang sekali lagi kita berikan sebagai warisan iman. Kita mungkin gak bisa berikan warisan apa-apa, atau mungkin kita bisa berikan warisan apa-apa. Tapi nilai yang kekal, warisan yang kekal, warisan iman kepada Yesus Kristus. Saya tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Oh rapashika rabapapapapa. Oh ratahana masyada babapapapapa. Oh Tuhan terima kasih untuk hari ini. Syekara papapapapapa. Kau baik Tuhan bagi kami. Kami boleh mendengar Tuhan firman tentang persembahan ya Tuhan. Bagaimana Engkau menguji hati kami. Tuhan seperti wanita yang memberi 2 peser ya Tuhan. Oh Tuhan, tidak pernah disebut di Alkitab siapa nama wanita itu ya Tuhan. Tapi yang sering disebut di Alkitab adalah bagaimana hati dia Tuhan kepada Engkau. Bagaimana dia membawa persembahan ya Tuhan kepada Engkau. Bagaimana dia percaya ya Tuhan. Dalam keadaan dia tetap percaya Tuhan kepada Engkau. Kami mau berdoa ya Tuhan. Tuhan biarlah Jemaat City Blessing Palembang, sekalipun dalam pergumulan, kami mau percaya kepada Engkau ya Tuhan, dengan membawa iman kami, dengan membawa persembahan kami, sebagai iman kami kepada Yesus Kristus. Tuhan terima kasih untuk setiap benih yang sudah Kau tabur di tangan kami, Kau lipat kali gandakan ya Tuhan, Kau yang paling mahir, paling ahli dalam melipat kali gandakan setiap benih. Tuhan kami mau terus belajar menghargai setiap benih Tuhan yang Engkau beri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah Jemaat City Blessing Palembang. Untuk mereka yang pelajar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh banyak dari mereka berusaha mengupayakan bagaimana mereka bisa mendapat penghasilan dengan tetap sekolah, dengan tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Kami mengucap syukur. Mereka boleh belajar bagaimana mereka mengelola Tuhan waktu, hidup, keuangan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerja-pekerja ya Tuhan. Oh ratahana masyikara hatahai karabashikara Bapa. Tuhan Allah yang tuntun, Tuhan Allah yang bimbing, Tuhan Allah yang mampukan mereka, setiap kami mengelola keuangan kami. Oh ya Tuhan, bukan supaya orang lihat kami banyak uang, tidak. Kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan dengan cara kami mengelola keuangan kami. Untuk orang-orang, untuk keluarga ya Tuhan. Untuk para ayah, para ibu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Oh ratasikara Bapa, terima kasih ya Tuhan. Untuk apa yang mereka sudah upayakan ya Tuhan. Mereka mengajari anak mereka bagaimana menghargai persembahan, bagaimana pentingnya persembahan. Kami mengucap syukur, tolong mereka ya Tuhan. Tolong orang tua yang ada di jemaat ini. Mereka mungkin sedang dalam masa-masa yang penuh pergumulan. Oh Tuhan, tapi biarlah Tuhan iman mereka hanya kepada Engkau ya Tuhan.
Pertolongan Engkau pasti ada ya Tuhan. Harapan itu pasti ada ya Tuhan. Kami setiap hari selalu melihat cahaya dari pengharapan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk gembala full time, para pengelola keuangan di tengah-tengah umat ini. Tuhan tolong, kami percaya hikmat Engkau ada ya Tuhan. Terima kasih untuk para pengusaha. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja City Blessing Palembang. Untuk gereja ini terus Tuhan, seperti namanya Blessing, City Blessing, memberkati kota dari persembahan yang dibawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Jemaat ini, gereja ini, memberkati Tuhan kota ini ya Tuhan. Dan biarlah nama Engkau dipermuliakan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kembali lagi kami terima warisan iman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Seberapa banyak saudara percaya bahwa setiap kita sudah diberikan Tuhan yang terbaik. Bahkan Tuhan sudah berikan Yesus sebagai persembahan yang terbaik untuk menebus kita. Jadi pagi hari ini sebentar, karena kita barusan dengar tentang persembahan, saya akan menyampaikan tentang persembahan. Sebentar lagi kita akan mengambil persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Saudara mungkin gak asing dengan ayat ini, betul tidak? Ada yang gak pernah dengar ayat ini? Atau semua sudah pernah tahu ayat ini? Saudara tahu ayat ini? Ya. Dikatakan apa? Ada ayat yang terakhir itu ada kata-kata seperti ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pernah dengar ayat ini? Sudah pernah dengar ayat ini? Tapi saudara, saya mau bawa saudara untuk lebih dalam lagi. Pernah memikirkannya? Pernah memikirkannya? Ya. Bukankah kalimat itu kalau secara pikiran manusia itu nggak masuk akal? Pernah nggak mikirkan sampai sedalam itu? Terdengar nggak masuk akal kan? Bagaimana kalau ketika kita memberi? Kalau kita memberi, kalau seturut akal kita pasti mengurangi apa yang kita miliki. Betul nggak? Entah itu benda fisik, entah itu uang, entah itu tenaga. Bukankah jauh lebih baik jika kita menerima daripada memberi? Kalau secara akal manusia. Betul nggak? Ya. Siapa yang tidak suka menerima? Ya. Siapa yang tidak suka menerima sesuatu? Hadiah, perhatian, penerimaan. Siapa yang nggak suka? Ada yang di sini punya karunia nggak suka menerima? Jadi kalau kita baca hanya dengan sekilas pernyataan firman itu, mungkin kita berpikir sesuatu yang baik itu adalah menerima, ya. Dan seolah-olah kalau dari ayat itu, kalau seturut pikiran kita, menerima itu sesuatu yang baik. Tapi dari ayat itu seolah-olah menerima itu sesuatu yang buruk. Lebih rendah nilainya daripada memberi. Ya? Seolah-olah seperti itu kan? Iya enggak? Kalau kita pikirkan lebih dalam, ya. Namun bukan itu yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah menerima itu membuat kita bahagia. Betul? Ada yang di sini kalau menerima hadiah atau menerima sesuatu, perhatian, menerima hal-hal sambutan orang, ada yang nggak suka? Senang nggak? Senang ya? Bahagia kita ya? Tapi saudara tahu nggak maksud firman tadi?
waktu kita memberi, kita menjadi lebih berbahagia. Kita menerima itu senang, bahagia. Tapi waktu kita memberi, kita punya kebahagiaan yang lebih dari Tuhan. Ada amin? Ada amin, saudaraku? Jadi nggak kebetulan hari ini saudari kita berbagi soal kesempatan untuk memberi. Kesempatan untuk memberkati Bani Lewi, memberkati rumah Tuhan, memberkati para pekerja full time. Saya percaya memang sudah waktunya kita diingatkan kembali. Karena ini sudah masuk pertengahan tahun. Di masa-masa yang seperti ini, tentunya banyak tantangan, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak lebih berbahagia. Siapa yang mau pagi hari ini lebih berbahagia? Ada amin? Saya kemarin nerima hadiah dari seseorang yang pagi-pagi saya sama istri saya tuh sudah ngobrol-ngobrol. Ih, kayaknya enak ya kalau bisa makan ini, buah ini. Tiba-tiba anak saya datang, papi, itu kok baunya nyengat sekali tuh. Oh, kayaknya enak itu. Tapi saya bilang itu nggak tahu, itu kan mungkin punya Tante Ulin, saya bilang. Enggak Pak, coba tanya dulu. Pas saya tanya sama Ulin, bukan pastor, itu punya pastor. Wah, saya seneng nggak? Wah, apalagi Fable lebih senang lagi dia. Tapi saya percaya yang memberi itu dia lebih berbahagia. Karena dia bisa memberi sesuatu yang mungkin bagi saya itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi Tuhan berikan dia kebahagiaan lebih untuk memberkati. Amin. Siapa yang mau siapa yang mau berbahagia lebih lagi pagi hari ini? Amin. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik, yang sebagaimana kita dengar tadi. Semua yang terbaik, diingatkan yang terbaik. Amin. Karena memang Tuhan kita selalu memberikan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Biarlah firman yang barusan kami dengar menjadi sesuatu yang menggairahkan kami untuk kembali Tuhan mengingat bahwa kami hidup itu karena pemberian Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan, kami rindu selama kami hidup ini, kami bisa memberi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, bukan hanya kepada Engkau, tapi juga kepada sesama kami. Oleh karenanya Bapa, pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang mengatakan lebih berbahagia kami yang memberi daripada yang menerima. Itu menjadi satu pernyataan iman di dalam hati kami. Bahwa setiap kali kami menabur, setiap kali kami memberi, kami menjadi pribadi-pribadi yang diberikan kebahagiaan lebih oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik, dan biarlah persembahan kami sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi, sama-sama saya katakan, amin. Saya persilakan dari pinggir kiri kanan. Alangkah baiknya, Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah
curah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Baik, sebentar kita akan melihat pengumuman yang akan disampaikan. Saya persilakan tim multimedia. Salam Jemaat CBC. Hari ini saya akan menyampaikan pengumuman. Minggu ini ada doa jemaat dan doa syafaat. Dan berikut jadwal konsel juga jadwal pertemuan pelayan. Ini khusus untuk wanita single. Ingat jadwalnya dan ayo ikut. Mari terus dukung dan doakan pelayanan di Jambi, Muara Bungo, dan Compassion Ministry. Happy birthday buat yang ulang tahun minggu ini. Sekian pengumuman hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebentar kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, melanjutkan tugas, pekerjaan, bisnis, dan bahkan pelayanan kita. Tapi sebelum kita pulang, kita rindu menerima berkat-berkat Tuhan. Kita rindu jadi berkat dimanapun kita berada. Saya undang untuk kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Dan yang di rumah, silakan arahkan hati, pikiran, dan jiwa saudara dan angkatlah tangan saudara. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan, supaya kita terus dipakai Tuhan menjadi berkat-Nya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah
berhenti di dalam kehidupan kami. Sepanjang hayat kami, Kau menyertai, Kau menjagai, bahkan menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Dan kalau sebentar kami di ruangan ini akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu pulang bawa berkat, kami rindu pulang jadi berkat. Dan bagi saudara-saudari kami yang ada di rumah, biarlah mereka menerima berkat-berkat-Mu Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Engkau. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan bersiaplah untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah Allah Bapa kita yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama sebagai satu jemaat berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu satu dengan yang lain. Sampai bertemu lagi minggu depan. Shalom.